Kita akan masuk insya Allah pada saat ini bab yang baru, bab kelima, anjuran mengadukan kesulitan dan hajat yang menimpa kepada Allah. Hal ini teman-teman sekalian mendasar sekali dalam masalah akidah seorang mukmin. Bagaimana dia yakin Tuhannya ada, dan ini rukun iman kita yang pertama, lalu kemudian dia menggantungkan semuanya kepada Tuhannya. Apapun dia keluhkan kepada Tuhannya, apapun dia minta kepada Tuhannya, tidak ada yang dia alihkan kepada makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis, dan diangkat di sini ada dua buah riwayat. Dalam bab ini hanya dua buah riwayat, kita akan bacakan dulu hadisnya, baru kemudian kita akan panjang lebar insya Allah masuk kepada syarah atau penjelasan. Semoga insya Allah bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, hadis pertama dalam bab ini dengan sanad sahih urutan 838 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazarat bihi faqatun fa anzalaha bin nasi lam tusadda faqatuh. Wa man nazarat bihi faqatun fa anzalaha billah fayushiku Allahu lahu birizqin ajilin aw ajil." Artinya, barang siapa yang ditimpa kesulitan, lalu dia mengadukannya kepada manusia, maka kesulitannya tidak akan teratasi. Barang siapa yang ditimpa kesulitan lalu mengadukannya kepada Allah, maka Allah akan segera memberinya rezeki, cepat atau lambat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan juga Al-Hakim menyatakan sahih. Hanya saja, dalam riwayat Hakim, ada lafaz ausyaqallahu lahu bil ghina imma bimautin ajilin au ginan ajil. Allah akan segera memberikannya kecukupan kalau dia keluhkan permasalahannya kepada Allah, bisa dengan kematian yang segera sehingga dia bertemu dengan Tuhannya dan mendapatkan balasan amal-amalnya, atau kekayaan yang akan datang atau tertunda. Dua buah riwayat ini yang diangkat dalam bab ini memberikan gambaran kepada kita secara umum dulu bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita agar jangan menggantungkan nasib pada manusia. Berapa banyak orang yang selalu sibuk, nasibnya setiap hari dia gantungkan pada makhluk, yang sebenarnya manusia itu sama dengan dia, tidak ada bedanya. Dia memiliki dua mata, kita juga memiliki dua mata, dua tangan, dua kaki. Masing-masing memiliki waktu 24 jam. Kebetulan saja dia diberikan jabatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tinggal meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal minta saja. Tidak ada sesuatu yang berat. Hanya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan membaca salawat kepada Nabi SAW, lalu kemudian sampaikan hajat. Ya Allah sembuhkan saya, Ya Allah berikan saya, Ya Allah ampuni saya, Ya Allah mudahkan urusan saya, Ya Allah si fulan lunakkan hatinya, berikan hidayah, suami, istri, anak, dan seterusnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menghadapi sebuah permasalahan dengan Bilal radhiyallahu anhu di masalah pembagian harta warisan di negeri Persia, pada saat muslimin berhasil menaklukkan. Maka Umar mengatakan, aku pun menolong hajatku terhadap Bilal di sholat malamku, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para kaum salafus salih merasa luar biasa itu, menyampaikan hajat kepada Allah ini memberikan solusi yang luar biasa, yang di luar daripada jangkauan akal manusia. Seorang dai Saudi menceritakan pengalaman dia pribadi. Saya lihat cuplikan ceramahnya Dia mengatakan dia pergi ke Mesir. Kemudian setelah dia sampai di Mesir, dia pergi dari kota ibu kotanya Kairo ke Iskandaria, ke satu kota yang lain. Kemudian dia bilang pada saat di Kairo, dia mengenal satu pengurus masjid dan dia pergi ke masjid itu pada saat dia mau pulang ke Saudi setelah selesai pengajian di kota Iskandaria ini. Dia bilang, saya pun tiba malam.
Kalau saya nginap di hotel juga waktunya sangat kepepet. Dan saya ingin malam ini nginap di masjid, di rumah Allah. Saya hubungi pengurus masjid, mereka menerimanya walaupun sudah agak telat waktunya. Kurang lebih jam 12, jam 1 malam tibanya gitu. Kemudian mereka mengatakan, baiklah masjid sudah kami siapkan, silakan setiap saat Anda bisa datang gitu. Dia bilang saya tiba di kota Kairo, tengah malam, jam 1 malam gitu kan. Dia bilang setelah saya masuk ke dalam masjid, saya temukan masjid menyala lampunya semua dan seperti memang sudah dipersiapkan gitu ya. Namun dia bilang tidak ada pengurus masjid, saya tidak tahu, mungkin karena mereka sudah istirahat, sudah jam 1 malam. Memang di mihrab, di dekat mihrab ada satu orang yang lagi sujud. Dan lama sekali sujudnya. Saya pun datang mendekati orang tersebut, kemudian saya coba dengarkan. Dia ngomong apa orang ini gitu. Ternyata dia menyampaikan keluhannya kepada Tuhannya dalam sujudnya. Dia mengatakan, ya Allah sungguhnya istriku ya, membutuhkan uang untuk operasi. Dan kalau tidak operasi dia bisa meninggal dunia. Aku keluhkan permasalahanku padamu ya Allah karena aku tidak punya uang sama sekali. Ya. Dan dia sebutkan angka uang yang dia butuhkan itu. Udah selesai dia sampaikan seperti itu. Dia bilang, orang ini, dai ini mendekati orang tersebut, menunggu sampai selesai dia salam dari sholatnya. Lalu ditanyakan ada masalah apa? Dia bilang masalah istri saya sedang sakit, harus operasi dan kalau besok tidak dioperasi mungkin bisa mengancam nyawanya. Saya sendiri tidak punya uang. Saya lupa angka pasnya ya, tapi kalau tidak salah sekitar 20 ribuan pon Mesir ya. Kalau saya tidak salah gitu. Kemudian kata dai ini, apa yang sudah kau lakukan sesuatu yang sudah sangat luar biasa. Dan yakinlah Allah akan berikan kepadamu jalan keluar. Lanjutkan doamu. Lalu dai ini mengatakan, orang itu pun terus berdoa, mengulang-ulangi doanya. Dan saya pun kena ngantuk, saya istirahat. Setelah saya sholat malam, beberapa rakaat, saya istirahat. Menjelang subuh, azan subuh saya dibangunkan untuk pengurus masjid. Syekh bangun gitu ya. Dibangunkan. Lalu kemudian saya wudu, lalu saya sholat qobliyah. Atau sholat sunnatul fajar ya, qobliyah subuh. Kemudian diiqamahkan sholat. Waktu diiqamahkan sholat, tiba-tiba saja pengurus masjid mengatakan, Syekh silakan jadi imam buat kami. Kata Syekhnya, saya lagi capek, mungkin kurang pas. Enggak, silakan walaupun ayat-ayat pendek. Maka dia bilang, saya pun jadi imam. Subhanallah, begitu selesai sholat, salam, lagi zikir, ada satu orang datang. Dia mengatakan, Syekh, saya mengenal Anda, saya mengikuti ceramah-ceramah Anda di YouTube, dia bilang. Ya. Dan saya ini punya hajat dengan Anda. Dia bilang, kata Syekhnya, apa hajatnya? Dia bilang, saya punya zakat harta, zakat mal, yang saya tunda pengeluarannya, karena saya berharap zakat itu bisa terarahkan ke satu orang yang kira-kira orang ini, gitu kan, terpenuhi hajatnya dengan zakat itu. Walaupun istri saya sudah mengatakan keluarkan saja, jangan ditahan gitu kan, ini zakat gitu. Lalu kata Syekhnya, berapa uang yang kau mau keluarkan? Dia sebutkan, ya jumlahnya seperti jumlah yang dibutuhkan oleh orang yang semalam nangis-nangis itu. Kata Syekhnya, subhanallah, baik tunggu sebentar. Syekhnya lihat kiri kanan, cari mana orang yang semalam sholat. Ternyata ada di ujung shaf pertama. Syekh mengatakan, diberikan isyarat supaya dia datang. Datanglah orang tersebut. Kata Syekhnya, coba ceritakan apa masalahmu semalam. Dia bilang, istri saya mau operasi, butuh uang sekian gitu. Disebutkan angkanya gitu. Maka orang yang punya zakat ini tiba-tiba meneteskan air mata menangis. Syekhnya juga menangis. Kenapa? Karena seperti depan mata mereka Allah berikan jawaban kepada orang ini gitu. Kok bisa Syekhnya datang ke situ, kemudian jadi imam, suaranya didengar, tadinya orang yang punya zakat ini, dia tidak mau sholat di masjid itu, dia mau sholat di tempat lain, tapi karena dia dengar suara dan dikenal, dia datang sholat di masjid itu. Kemudian dia menyebutkan hajatnya punya zakat, lalu kemudian ada orang di situ yang membutuhkannya. Maka langsunglah Syekh ini memberikan saran kepada pemilik uang agar memberikan kepada orang tersebut dan diberikanlah. Dan dengan diberikan, maka selesailah masalah orang tersebut. Ya, kata Syekhnya bahkan saking gembiranya orang tersebut dia mengatakan segala puji bagimu ya Allah gitu. Ya. Jadi orang kalau menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dipastikan akan terpenuhi. Tapi kalau kita minta-minta sama orang teman-teman sekalian bisa diberi bisa tidak.
Ya, bisa diberi, bisa tidak. Walaupun kalau sudah dalam keadaan kepepet, kita boleh mengajukan, kita boleh meminta, tidak ada masalah. Tapi permasalahannya di sini, ya, kalau kita tidak minta kepada Allah SWT, hanya menggantungkan pada manusia, terus bergantung pada manusia. Makanya di sini dikatakan oleh Nabi SAW, siapa yang ditimpa kesulitan, sekecil sampai sebesar apapun, lalu dia mengadukan kepada manusia, maka kesulitan tidak akan teratasi. Tapi kalau dia ditimpa kesulitan lalu dia mengadukan kepada Allah, Allah pasti akan memberikan kepada dia. Cepat atau lambat. Kalau Anda mengatakan, Ustaz, saya punya penyakit, saya sudah berdoa kepada Allah berulang-ulang. Sudah berhari-hari, berbulan, minggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan mungkin ada tahunan. Tapi saya belum melihat hasilnya. Ini pernah disinggung oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Sehingga saya setelah beliau mengatakan, kalau ada orang yang sudah berdoa, lalu kemudian dia menganggap doanya belum diterima karena belum melihat hasilnya, ini pemahaman yang keliru. Misal contoh anaknya sakit, lalu dia mengatakan, ya Allah sembuhkan anak saya, tapi anaknya belum sembuh. Bukan Allah belum terima. Allah sudah memberikan kepada dia. Kalau seandainya dia tidak berdoa, mungkin penyakit anaknya akan lebih parah. Satu sisi. Sisi yang lain, Allah juga ingin memberikan tambahan pahala kepada orang ini. Karena memang dalam sebuah hadis dikatakan, sebuah riwayat, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, kalau Allah ya, Nabi SAW bersabda, kalau Allah melihat atau mendengar doa yang indah dari seorang hamba, Allah terlambatkan jawabannya, agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Dan kalau seandainya hamba ini memahami bagaimana doa-doa yang dia sampaikan, yang dia keluhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, walaupun dia belum melihat ya depan matanya apa yang dia inginkan semua diberikan, dia akan panen itu tetap dalam bentuk pahala di hari kiamat. Dia tidak akan pernah berhenti berdoa. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwasanya nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang datang lalu diberikan pahala bergunung-gunung. Mereka pun bertanya-tanya, pahala dari mana nih? Mereka sendiri mengatakan kepada berkata kepada para malaikat, ini dari mana nih pahala? Kok saya nggak pernah tahu ini gitu, saya buat apa? Maka kata para malaikat, ini adalah doa-doa kalian yang belum kalian melihat mendapatkan hasilnya di dunia. Maka pada saat itu mereka berharap agar seluruh doa yang mereka munajatkan di dunia, Allah nggak berikan dunia. Supaya mereka panen dalam bentuk pahala di hari kiamat. Saking besarnya pahalanya gitu. Bisa juga Allah dengan hikmahnya, mungkin ya, menunda kesembuhan anak tersebut. Dengan hikmah, Allah lebih sayang kepada anak itu daripada kita. Mungkin kalau anak itu sembuh, malah menyusahkan orang tuanya. Sehingga Allah biarkan dalam keadaannya. Jadi banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Sudah menjadi sunnatullah. Sistem yang Allah ciptakan. Orang yang beriman pada Allah, yang menggantungkan nasibnya pada Allah, Allah akan berikan. Orang yang kufur kepada Allah, Allah akan binasakan. Itu sudah menjadi sunnatullah, sistem. Terlalu banyak manusia sebelum kita yang Allah jadikan sebagai contoh. Ada Fir'aun di zaman Nabi Musa AS, ada Namrud di zaman Ibrahim AS. Banyak sekali gitu. Banyak sekali. Dan Allah menyebutkan dalam surah Ar-Rum, teman-teman sekalian, surah nomor 30, ayatnya ayat 9, Allah suruh kita berjalan di muka bumi, lihat itu. Supaya jangan kita mengikuti orang-orang yang sudah terlanjur Allah hukum, dan kita mengikuti jalan orang-orang justru yang Allah sudah selamatkan. Nabi dan para sahabatnya ridwanullah alaihim. Dan jangan ikuti Abu Jahal dan Abu Lahab dan grup-grupnya. Gitu kan? Begitu juga dengan Nabi Musa AS dan sahabat-sahabatnya. Dan jangan ikuti mereka dan jangan ikuti Fir'aun dan grup-grupnya. Haman, Qarun dan seterusnya. Allah mengatakan dalam firman ini, A'udzubillahi minasyaitonir surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 9-nya. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharul arda wa amaruha akthara mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat wama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang ya sebelum mereka yang kufur kepada Allah? Yang tidak mau kembalikan permasalahan kepada Allah. Tidak meyakini keberadaan Allah.
Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka dan telah mengelola bumi serta memakmurkannya lebih banyak daripada apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka. Akan tapi mereka lah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. Di ayat 10-nya Allah mengatakan, "Tsumma kana 'aqibatal ladzina asa'u as-su'a an kadzdzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un." Kemudian akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan, orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Justru ada masalah ke diskotik, ke bar, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya. Jadi Allah mengingatkan kita di sini. Pertanyaan sederhana teman-teman sekalian, kenapa kita tidak mau kembali kepada Allah? Kenapa kita tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita tidak mau bermunajat? Kenapa teman-teman sekalian kita tidak jadikan Allah sebagai hal yang nomor satu? Ada masalah apapun, introspeksi kita dulu antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba lakukan resep sederhana ini. Masalah apapun yang Bapak Ibu sedang hadapi, coba introspeksi dulu, introspeksi diri, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja dulu. Ada apapun, siapapun yang mengganggu kita, langsung kita kembali kepada Allah bermunajat. Ya Allah, kalau seandainya ini karena dosa hamba-Mu, maafkanlah. Ya. Kalau ini adalah aib hamba-Mu, tutupilah. Kalau ini adalah cobaan-Mu, maka sabarkanlah. Kita minta kepada Allah SWT. Lalu kita nikmati itu, prosesnya. Allah punya cara, teman-teman sekalian, memenangkan kita. Memberikan dukungannya. Dan cara Allah sangat cantik. Kalau sudah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan pertolongannya. Allah mau kita manja kok. Kenapa kita nggak manja kepadanya? Dan di saat Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan cobaan kepada kita sehingga akhirnya kita kembali kepadanya, justru itu tanda kutip Allah sedang menginginkan kita kembali kepadanya. Mungkin kalau tidak ada cobaan tersebut kita lalai dengan nikmat-nikmat yang ada. Maka Allah datangkan cobaan supaya kita lebih nikmat dalam berdoa, sujud, lebih coba ya bermuhasabah. Mungkin ada dosa saya ini, kita bertobat dan istighfar kepada Allah. Maka itu keselamatan buat kita sebenarnya. Ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat selalu bagaimana para sahabat Nabi kalau sendal mereka putus, mereka selalu memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Haus minta kepada Allah, lapar minta kepada Allah. Semuanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungi sama-sama hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis yang mulia tentang masalah Allah memang memerintahkan kita agar bergantung kepadanya. Allah memang memerintahkan kita agar bergantung kepadanya. Dan memang hadits ini berbicara tentang masalah ya, rincian ya, daripada kebutuhan-kebutuhan kita. Ya. Misal contoh, atau kita mulai dari potongan hadits ya. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan anin Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW yarwi an Rabbi Azza wa Jal, dia meriwayatkan dari Tuhannya yang maha mulia dan maha tinggi, annahu qal, bahwasanya Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, jadi Allah tidak akan pernah menzalimi kita. Jangan pernah berpikir kalau seandainya kita beribadah lalu kita tidak terima balasannya, kecuali kita tidak ikuti syaratnya. Atau kita sudah bermunajat lalu Allah belum kasih, atau Allah tidak kasih ya. Allah tidak akan zalimi. Allah haramkan terhadap dirinya dan aku jadikan itu haram di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Kemudian Allah rincikan lebih dalam. Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu. Fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua sesat. Kecuali yang telah aku berikan petunjuk, maka hendaklah kalian minta petunjuk kepada aku, maka aku akan memberinya. Petunjuk dalam hal apapun. Masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Keluhkan kepada Allah, minta jalan keluarnya. Apapun sifatnya. Kebutuhan-kebutuhan yang kita ingin agar terpenuhi, minta kepada Allah. Allah akan penuhi itu semua. Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan petunjuk itu ada dari aku. Mintalah dari aku. Allah suruh minta. Dan subhanallah ada hadis
Riwayat Tirmidzi mulia sekali. Kata Nabi SAW, Man lam yadu'ullah yaghlab alaih. Siapa yang tidak minta kepada Allah, justru tidak minta, Allah murka padanya. Allah anggap ini orang sombong gitu. Dan seorang penyair Arab mengatakan kurang lebih makna syairnya, jangan kau minta pada manusia, yang kalau kau minta padanya dia akan marah. Sekali kita minta, 2 kali kita minta, mungkin dia mesti memberi. 3 kali, 4 kali dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kau tidak minta justru dia marah. Lalu kenapa kita tidak minta kepada Allah? Lalu Allah mengatakan selanjutnya, Ya ibadi kullukum ja'in illa man at'amtuhu fastatu'imuni at'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar kecuali yang aku beri makan. Maka hendaklah minta makan kepadaku, pasti aku memberinya. Makan minta kepada Allah. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan, Ya ibadi kullukum arin illa man kasautu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, asalnya kalian telanjang. Ya, lahir di muka bumi ini tidak punya pakaian kan? Lalu siapa yang menggerakkan orang tua kita untuk memberikan kita pakaian? Allah subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk kepada mereka. Penciptanya gitu. Kalian semua telanjang kecuali yang aku beri pakaian. Maka hendaklah kalian meminta kepada aku pakaian itu. Pasti aku beri. Pakaian. Minta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahari wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Permasalahan utama dalam kehidupan kita yang banyak menghambat fasilitas yang Allah berikan kepada kita, dosa. Ya. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, kalian melanggar, melakukan dosa-dosa di malam dan siang hari. Dan aku mengampuni semua dosa-dosa, maka mohon ampunlah kepadaku, aku akan maafkan kalian. Dengan dimaafkan berarti akan aman. Ya. Orang kalau sudah dimaafkan, maka akan aman dia. Lalu kemudian, karena dosa-dosanya sudah dimaafkan. Artinya fasilitas semua Allah janjikan akan kembali gitu ya. Selanjutnya Allah mengatakan, Ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni. Walan tablugu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak bisa membinasakanku. Tidak bisa menggangguku. Ya, tidak bisa membahayakanku. Dan kalian juga tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Semua yang kalian lakukan itu buat kalian, tidak ada buat saya, kata Allah. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kana ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang yang terdahulu di antara kalian dan orang-orang yang terakhir di antara kalian dari seluruh golongan jin, manusia dan jin, semuanya menjadi orang yang paling bertakwa di antara kalian. Hatinya semua menjadi orang yang paling patuh kepada Allah. Semuanya miliaran ini semua jadi orang baik. Gak ada orang jahat gitu. Maka itu tidak akan menambah sedikit pun dari kekuasaanku. Aku gak butuh itu, kata Allah. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kana ala afjari qalbi rajul wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang yang terdahulu di antara kalian dan yang terakhir di antara kalian dari seluruh manusia dan jin semuanya menjadi orang yang paling jahat. Siapa yang paling jahat? Misalnya Fir'aun. Semuanya seperti Fir'aun nih. Gitu kan. Maka itu tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan dan kerajaanku. Tak ada pengaruhnya. Kau mau sejahtera pun tidak ada hubungan. Tidak ada pengaruhnya kepada aku, kata Allah. Aku sudah siapin sistem yang batu diberikan balasan, yang jahat akan dihukum. Lalu kemudian Allah juga masih berfirman di hadis qudsi ini, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alata ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang terdahulu di antara kalian dan yang terakhir di antara kalian dari seluruh manusia dan jin, semuanya dikumpulkan manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, dari jin yang pertama sampai jin yang terakhir, semuanya dikumpulkan miliaran. Berada di satu tempat mereka berkumpul, lalu masing-masing menyampaikan hajatnya. Lalu aku berikan masing-masing hajatnya, maka itu sama sekali tidak mengurangi dari apa yang ada di sisiku, kecuali hanya seperti jarum yang dimasukkan ke lautan. Anda lihat kalau jarum dimasukkan ke lautan, ya, dia tidak akan, kalau diangkat tidak akan ada air yang melekat kecuali sedikit sekali. Itu pun langsung kering dengan udara gitu. Nah,
Tidak mengurangi apapun. Allah maha kaya. Lalu kenapa tidak minta kepada zat yang maha kaya ini? Selanjutnya, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum uwaffiyakum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, semua amal-amal yang kalian lakukan, aku catatkan buat kalian, aku balaskan, kembalikan kepada kalian. Ya. Maka siapa yang mendapatkan dia berhasil mengerjakan amal-amal baik, maka dia bersyukur kepada Allah. Dan siapa yang mendapatkan selain daripada itu, maka dia jangan menyalahkan kecuali diri mereka sendiri. Diri mereka sendiri. Wasiat yang sangat menarik dari Nabi SAW kepada sepupu beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Renungi, hafal, fahami baik-baik. Ihfadillah yahfaduk. Jaga selalu hubunganmu sama Allah. Dia akan jaga ya, dirimu. Yang halal kau nikmatin, yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang jauhi. Ihfadillah tajidhu tujahak. Kau jagalah hubunganmu sama Allah, dia akan jaga. Ya. Dia akan selalu ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta apapun, hanya minta kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kau minta tolong untuk memecahkan permasalahanmu, memenuhi hajatmu, hanya minta tolong kepada Allah. Wa'alam anna al-ummata idza ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah kalau satu komunitas berkumpul, ya, umat manusia berkumpul, semuanya pun untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak akan pernah sampai kepadamu manfaat kecuali yang sudah Allah takdirkan kepadamu atau untukmu. Jadi bukan karena mereka, tapi karena Allah takdirkan. Wa in ijtama'u, dan kalau seandainya mereka berkumpul, ala an yadurruka bi syai'in, untuk menyusahkan, menimpahkan mara bahaya kepadamu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Tidak akan pernah bisa membahayakanmu kecuali yang sudah Allah catatkan untukmu. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena-pena mencatat takdir dan telah kering ya, lembaran-lembaran takdir Lauhul Mahfuz. Oleh itu teman-teman sampai ke hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesah kepada Allah ini manfaatnya besar sekali. Ya. Dan pasti akan ada solusi sebagaimana dijelaskan di dalam hadis ini. Bahkan dikatakan di hadis ini Allah pasti akan memberikan kepadanya rezeki ya, cepat atau lambat. Dan rezeki ini dua sekali, tidak harus duit ya, tidak harus uang, tapi bisa saja kebutuhan-kebutuhan. Bahkan termasuk dalam rezeki adalah kalau permasalahan kita terpecahkan. Misal contoh, ada orang sakit, dia berharap sembuh, lalu Allah sembuhkan. Itu kan juga rezeki, karena dengan itu dia bisa beraktivitas lagi. Itu rezeki Allah SWT. Rezeki bukan cuma selamanya uang ataupun makanan, minuman dan pakaian, tempat tinggal dan kendaraan. Tapi banyak sekali rezeki Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang bisa membuat roda kehidupan kita berjalan, terpenuhi kebutuhan kita atau kita selesai dari atau keluar dari sebuah kemelut permasalahan, maka itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat yang selanjutnya dikatakan atau riwayat ya Al-Hakim, Allah akan memberikan kepadanya kecukupan. Dan bisa saja kalau Allah melihat ternyata lebih baik dia diwafatkan, maka wafat dia. Allah wafatkan. Karena kalau dia hidup, maka akan sulit buat dia. Allah panggil di sisinya. Ya, supaya Allah berikan dia kenikmatan. Atau Allah berikan dia kekayaan yang tertunda dalam beberapa saat akan diberikan kepada dia. Lalu setelah mendengarkan dua buah riwayat ini teman-teman sekalian, kenapa kita masih mau bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Sementara hajat-hajat kita banyak, ya. Apakah itu hajat rutin setiap hari ataupun hajat yang tiba-tiba muncul yang kita butuhkan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi hadis qudsi sudah memberikan kepada kita rincian yang sangat luar biasa. Makanan, pakaian, petunjuk, apa saja kita disuruh minta kepada Allah. Dan sudah diingatkan juga dalam hadis Ibnu Abbas tadi. Kalau kita jaga hubungan dengannya, kita juga akan dijaga. Kalau kita jaga hubungan dengan Allah, Allah selalu ada di hadapan kita. Setiap saat kita butuh, Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Ya. Dan kalau seandainya satu umat mau menyusahkan kita, tidak akan bisa sampai kecuali memang sudah Allah catatkan. Kalau mau memberikan kepada kita, tidak akan sampai kecuali yang sudah Allah catatkan. Lalu kenapa tidak kembali kepada Allah kalau begitu?
Sekaligus saja minta kepada Allah secara totalitas. Dan Allah akan memberikan jawabannya. Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, kisah seseorang yang istrinya mau operasi di awal materi kita. Teman-teman sekalian, satu hari pernah Sa'id bin Musayyib rahimahullah dipanggil oleh Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini seorang penguasa yang zalim pada saat itu. Semaunya sendiri. Kalau dia sefaham, maka dia atau dia ikuti apa yang dia inginkan, maka dia akan berbuat baik. Kalau tidak, maka dia bisa sampai pada tingkat membunuh walaupun ulama gitu. Maka pada saat masuk dalam majelis, di situ ada pedang disiapkan, ada nato'. Nato' itu seperti kulit hewan yang sudah dikeringkan. Tujuannya nanti orang kalau ada yang dipenggal lehernya di depan Hajjaj, darahnya nggak muncrat sana sini, ditaruh di situ. Udah disiapin. Jadi orang-orang berpikir, oh ini akan dibunuh nih. Gitu. Subhanallah, dia pada saat masuk, dia tiba-tiba disambut dengan meriah. Kemudian oleh Hajjaj bin Yusuf, kemudian Hajjaj bin Yusuf ini panggil duduk di sebelah kursi singgasananya. Kemudian bertanya banyak hukum agama dan dijawab. Kemudian setelah itu sempat ada parfum yang sangat bagus dan mahal di dekat Hajjaj. Tiba-tiba dia bubuhi sendiri langsung ya ke jenggot Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Orang banyak bertanya gitu. Orang-orang sekitar sampai dia pamit keluar, diantar sampai ke pintu gerbang. Ini belum pernah terjadi di polahnya Hajjaj ini gitu. Maka pada saat dia keluar ada seseorang bertanya, wahai imam ini kalau kita kiai, ustadz ya, apa yang anda ucapkan sebenarnya? Karena tadi pada saat anda menuju ke singgasananya atau begitu masuk pintu gerbang, saya lihat mulut anda qomat kamit. Apa yang anda baca gitu? Apa yang anda sedang ucapkan? Dia mengatakan, saya mengeluhkan kepada Allah. Saya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu kezaliman orang ini dan ya, aku keluhkan permasalahan ini kepadamu. Maka jadikan semua niat buruk dia, semua kejahatan dia menjadi kebaikan untukku. Bagaimana di detik-detik itu, dia sudah berhadapan dengan seorang pemimpin yang zalim, yang akhirnya bisa membunuh dia. Tapi dia tetap kembalikan semua kepada Sang Pencipta Allah. Dan Allah membalikkan keadaan. Gitu. Itu luar biasa. Cuma banyak orang tidak memahami masalah ini. Makanya nasihat yang luar biasa juga dari Asy-Syu'bi, nama lainnya Amir bin Syurahbil, rahimahullah, seorang ulama tabi'in masyhur. Beliau pada saat menemui Abdul Malik bin Marwan yang pada saat itu menjadi khalifah, ada beberapa orang yang sempat dipenjara gitu oleh Abdul Malik bin Marwan. Tapi mungkin belum ada kejelasan 100% orang ini salah atau tidak gitu ya. Maka tiba-tiba waktu Asy-Syu'bi ada di sana, beliau mengatakan kepada raja pada saat itu, Abdul Malik bin Marwan, "In kunta habastahum bil batil fal haqqu yukhrijuhum." Kalau seandainya Anda menahan orang-orang ini dengan kebatilan, tidak ada hak Anda untuk menahan mereka, maka pastikan kebenaran akan mengeluarkan mereka. Pasti Allah akan datang memberikan kemenangan dan mendatangkan kebenaran itu. Ya. Karena Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Kebenaran pasti akan datang dan akan mengalahkan kebatilan. Dan kebatilan pasti akan hilang. Walaupun ada masa-masa mungkin dia bertahan beberapa saat. Tapi Allah maha mengawasi. Allah maha menjaga. Allah ya dikatakan, Inna Allah kana alaikum raqib dalam surah An-Nisa. Allah ketat sekali pengawasannya. Ya, kan? Dalam ayat lain, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Dalam ayat kursi Allah mengatakan, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Dia tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Pengawasannya luar biasa gitu. Ya. Kemudian selanjutnya Syu'bi mengatakan, wa in kunta habastum bil haqqi fal afu yas'uhum. Artinya, kalaupun Anda menahan mereka karena memang dasarnya mereka bersalah, maka memaafkan bisa melepaskan mereka. Artinya ini Allah memerintahkan Anda untuk memaafkan orang-orang. Kalau seandainya memang masih bisa dimaafkan kriminal atau kejahatan yang dia lakukan.
Bagaimana Urwa bin Zubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang sangat masyhur. Beliau pernah melihat seseorang mencaci maki Hajjaj bin Yusuf. Dan orang ini tidak mau berhenti gitu. Terus saja ngomong. Hajjaj bin Yusuf zalim gini. Padahal memang zalim orangnya. Memang zalim pada saat itu. Kalau anda baca tentang Hajjaj bin Yusuf ini luar biasa kezalimannya gitu. Luar biasa gitu. Tapi Urwa bin Zubair rahimahullah, ini Muhammad bin Sirin rahimahullah, bukan Urwa bin Zubair. Muhammad bin Sirin rahimahullah punya ilmu dan dia juga menggunakan keimanan dalam hal-hal seperti ini. Maka dia dekati orang yang sedang caci maki tadi. Hajjaj itu zalim, apalah macam-macam. Kayak banyak orang sekarang mencaci maki. Siapa saja semua dicaci maki. Semua orang salah depan mata dia. Cuma dia sendiri yang benar gitu. Terlebih lagi yang berbahaya kalau kita sedang menyalahkan orang yang kita tidak bisa jangkau dia untuk menyampaikan maaf. Pemimpin-pemimpin, ya. Atau orang-orang yang beda negara, kita hanya nonton di berita. Kita main langsung caci maki, padahal kita tidak tahu kebenaran ada sama dia atau dia salah, kita nggak pernah tahu. Hanya Allah yang tahu masalah itu. Mungkin Allah tahu dia punya udzur-udzur misalnya. Maka Muhammad bin Sirin mendekati orang yang mencaci maki Hajjaj bin Yusuf sambil mengatakan, "Sah ya ibna akhi." Diam, wahai anak saudaraku. Berhentikan ini ucapan, ocehanmu ini berhentikan. Mencaci maki, sebenarnya pemimpin zalim pada saat itu. Fa inna Hajjaj aqbala ila rabbi. Karena orang yang sedang kau caci maki ini Hajjaj sedang menuju ke Tuhannya. Setiap hari dia bangun tidur ini dia akan mati nantinya menuju ke Tuhannya. Wa innaka ya. Wa innaka innama taqdimu 'ala Allah yaumal qiyamah. Dan kau juga akan mati dan kau akan menuju ke Tuhanmu bersama dengan Hajjaj pada hari kiamat nanti. Satajid anna ahkara adh-dhanbi min dhunubika asharru 'ala nafsika min a'zami fa'alahu Hajjaj. Dan di saat nanti kau berhadap dengan Tuhanmu, kau akan temukan dosa yang paling kecil yang kau lakukan. Itu pada saat kau akan ditanyakan oleh Allah, akan kau temukan lebih berat, lebih besar daripada dosa terbesarnya Hajjaj ya, yang pernah dia lakukan. Karena memang kita akan mungkin dosa itu sudah cukup membuat kita masuk dalam api neraka, na'udzubillah. Lalu kenapa kita sibuk dengan dosanya orang lain, ada Tuhannya. Falikulli imri'in sya'nun yughnih. Oleh karena itu setiap orang harusnya menyelesaikan perkaranya saja sendiri-sendiri. Wa alam anna Allah azza wa jalla sayakhtassu minal hajjaji mimman zalamahum. Ketahuilah bahwasanya Allah pasti akan mengambil hak-hak orang yang terdalimi oleh Hajjaj. Wa yakhtassu lil hajjaji mimman yadhlimuna. Tapi jangan lupa, Allah juga akan memberikan hak Hajjaj dari orang yang mendaliminya. Hajjaj misalnya atau si A berbuat jahat kepada si B. Kita si C ini. Kita ikut-ikutan nih. Ya. Caci maki si A. Padahal sebenarnya kita nggak ada hubungannya. Kalau kita doakan semoga Allah berikan hidayah, semoga apa, kebaikan-kebaikan, mungkin lain. Tapi kalau kita caci maki kan dosa di sini. Maka yang terjadi adalah kita akan berhadapan dengan orang yang sedang kita caci maki. Si B yang dizalimi akan diberikan haknya oleh Allah. Diambil dari si A. Tapi Anda si C juga akan diambil haknya si A yang Anda caci maki. Karena Anda caci maki dia, karena tidak ada hubungannya dengan Anda. Gitu. Coba bagaimana pekahnya. Gitu. Kemudian beliau menasihati terakhir wasiatnya di sini, fala tashghilanna nafsaka ba'dal yaumi bisabbi ahad. Oleh karena itu mulai hari ini jangan pernah kau sibukkan dirimu dengan untuk mencaci maki orang lain lagi. Ya. Dari apa yang kita ambil teman-teman sekalian dari dua hadis ini ada pelajaran ya kita. Itu tadi semua syarah penjelasannya, pelajaran dari hadis ya. Yang pertama adalah adanya larangan dalam hadis ini untuk menggantungkan nasib pada manusia. Ya. Karena itu tidak akan memberikan solusi. Dan sudah kita sebutkan tadi, pepatah syair, jangan kau minta pada manusia, kalau kau minta padanya maka dia akan marah. Kemudian yang kedua adalah, adanya anjuran dan penekanan agar setiap orang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Menyampaikan apapun hajatnya. Dan itu kalau dilakukan, maka dijanjikan dalam hadits ini,
Allah akan memberinya rezeki cepat atau lambat. Dan sudah kami jelaskan tadi, makna rezeki di sini teman-teman adalah pemenuhan kebutuhan kita. Baik itu nikmat yang sedang kita butuhkan, maksudnya makanan, minuman, dan seterusnya. Atau memang kita keluar dari satu permasalahan yang sedang kita hadapi. Itu juga adalah rezeki Allah SWT. Allah akan berikan segera. Keluh kesahkan saja kepada Allah. Dalam riwayat tadi, Al-Hakim, Allah akan berikan dia kecukupan. Bisa saja dengan kematian segera atau rezeki yang tertunda, kekayaan yang tertunda. Mungkin Anda bertanya, tadi sudah kita jelaskan tapi saya ingatkan kembali. Kok kematian? Ya, karena bagi sebagian orang, kematian akan lebih baik bagi dia. Misal, dia sakit parah, ya. Atau memang Allah lebih tahu, hidup dia ke depannya akan lebih sulit. Akan lebih jauh dari Allah, akan lebih banyak maksiat. Gitu kan? Makanya Nabi SAW mengatakan, jangan kalian berharap mati. Tapi kalian bisa mengucapkan, ya Allah hidupkanlah aku kalau hidup lebih baik untuk aku, dan matikanlah aku kalau mati lebih baik untuk aku.